Ibu-ibu yang Allah hormati, maka terlalu adicara Khatimul Quran bebas pun ibu itu sahabatnya baca ibu Nyai Roda masuk matur nuwun karena kesempatan ibunya Ibu Hamidah lebih kesempatan ibunya Roda dengan sampun pimpin adicara Khatimul Quran menika. Mugi-mugi kita sedaya pikantuk barokah ibu. Sampun adicara inti kawitan ibu-ibu monggo kasuwun pinaraipun macet kemawon. Monggo. Ibu-ibu yang Allah hormati, adicara inti badhe kawitan saking kula wakili wonten kapatan anggenipun dari akan adicara Al-Qur'an nyuwun agung maksani kangge kapatan monggo hormati ila Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Ketua Pimpinan Cabang Muslimat NU Kota Magelang, yang saya hormati para ibu nyai, yang saya hormati Ketua Hikmat beserta jajarannya, dan semua pengurus pimpinan cabang Muslimat NU Kota Magelang, serta semua jamaah hadir pada hari ini yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita mengucapkan rasa syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga pada pagi menjelang siang ini kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini dalam rangka memperingati Nuzul Quran serta Khatimul Quran yang pada hari ini atas juga Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa hadir di sini dalam keadaan sehat, selamat sampai di sini. Juga kita diberikan kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa hadir di sini tanpa halangan suatu apapun juga. Monggo kita ikrarkan dengan baca tahmid bersama-sama. Salam dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk golongan yang akan mendapatkan syafaatnya di dunia maupun di yaumil kiamat. Amin. Sebelum acara dimulai, saya akan bacakan sunnah acara pada hari ini. Yang pertama, tadi peracara sudah kita lewati, yaitu Al-Quran. Sekarang itu pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran, sambutan Ketua Pimpinan Cabang Muslimat NU Kota Magelang, kemudian sambutan Ketua Panitia, dan yang inti adalah
Maudah hasanah, kemudian ditutup doa. Mari Ibu kita buka acara pada hari ini dengan baca kitab sesarengan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya. Semoga dengan dibaca Alkitab, acara pada hari ini diberikan kelancaran dari pembukaan hingga akhir nanti. Selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ibu Hajah Siti Mariamah. Yang terhormat Ibu Hajah Siti Mariamah, kami persilahkan. Aduh, deg-degan Bu, izin saya. Maaf ya Bu, ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Haja Siti Mariana yang telah membacakan suci Al-Quran. Selanjutnya sambutan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Ibu Haja Santi Maharanti S1. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua Pengurus Cabang Muslimat NU Kota Magelang, Ibu Hajah Fatinah. Yang kami hormati Ibu Ketua Yayasan Hikmat Muslimat NU Kota Magelang, Ibu Hajah Zainab. Yang kita ta'zimi Ibu Nyai Rasul, sedaya para nyai, para jamaah tadarus Al-Quran. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Hari ini Allah mempertemukan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Wajahnya ada yang senang, ada yang susah, ada yang sepanang. Lihatnya saya gitu ya, atau liar-liar. Ibu senang atau susah, Ibu? Senang kenapa? Bodone wis cedak. Napa posone wis telas? Ibu yang dirahmati Allah, hari ini apapun keadaan kita, alam kulli halin, kita semua bersyukur pada Allah karena kita hari ini diberi kesempatan Allah, masih diberi kesempatan bertemu dengan bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Sujud syukur selalu tiap malam karena kita setiap hari diberi kesempatan Allah bisa menikmati ibadah-ibadah Qiyamul Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Terbukti Ibu selalu hadir di saat khataman Al-Quran atau setiap tadarus Al-Quran, pengajian-pengajian digelar oleh Yayasan Hikmat Muslimat setiap hari Ahad dan Rabu. Mari kita sama-sama bersyukur di kaulina alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam sudah kita haturkan pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah dan qudwah kita. Kita di posisi yang termulia, yaitu para perempuan-perempuan berkat Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini adalah perempuan yang diistimewakan dalam Islam karena baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka rugi kalau perempuan tidak mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Semakin mencintai Rasulullah, kita akan semakin posisi kita semakin mulia. Amin Allahumma shalli ala Nabi Muhammad. Ibunya Umi Hafidah yang ngapunten dereng kula terima. Matur sangat sampun bin khidmat menjang menika. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita sesuai dengan agenda yang diagendakan oleh pengurus khidmat muslimat bahwa nuzul Quran. Sebenarnya saya punyai di nuzul Quran ini, saya terus terang sedih, jauh teman sedih rasanya, jatuh perasaan teman karena semakin hari ternyata dengan ada peringatan nuzul Quran ini sebagai sinyal untuk kita. Kesedihannya satu itu menurut saya, sinyalnya kita sudah semakin mendekati akan ditinggalkan tamu istimewa dalam kehidupan kita, yaitu bulan suci. Jenengan tanggal 30 susah nopo seneng, seneng nopo susah, seneng wis ora ngelih-ngelih siang nggih. Susah nopo susah? Susah untuk lesi saya kosong. Ini alhamdulillah. Tapi dengan hadirnya ibu-ibu ini, minimal kita semua insya Allah dengan program Yayasan Hikmat Muslimat dalam arahan Ibu Ketua BC Muslimat, bahwa ibu-ibu di sini insya Allah satu sudah membahagiakan Rasul Muhammad SAW. Dalam surat Al-Furqan 30, Rasul kan mengeluh pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya umatku nanti akan mengabaikan terhadap Al-Quran. Muslimat terbukti tidak. Alhamdulillah, kita semoga tidak membuat Rasulullah susah nanti. Amin Allahumma amin. Terbukti kita mendidik diri kita lewat program-program yang dicanangkan Yayasan Hikmat Muslimat, berinteraksi dengan Al-Quran setiap saat, ada setiap sepekan 2 kali Alhamdulillah. Itu atas nama pengurus muslimat, pengurus Yayasan Hikmat Muslimat, berterima kasih kepada ibu semua yang istiqomah. Insya Allah rahmat Allah selalu turun kepada jenengan semua, syafaat Rasul, syafaat Quran insya Allah. Amin Allahumma amin. Yang kedua, ibu sudah mendidik diri untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Nonton nggih? Alhamdulillah. Yayasan Hikmat Muslimat dan Muslimat NU berkomitmen membumikan Al-Quran lewat program-programnya. Ada yang tiap selapana, khusus Ramadan ada tadarusan Al-Quran. Nonton nggih? Alhamdulillah. Inilah wujud bahwa membumikan Al-Quran. Semoga next time ya Bu. Gaya atau semoga mawon ngejang tahun depan kita bisa mentadaburi Al-Quran, kolo-kolo apa sih makna surat-suratnya dalam Al-Quran, ada tafsirnya. Jadi kita juga sudah pinter semua maos Quran ibu saya pinter gitu menyanyi pinter studio memaknainya, isinya. Semoga Yayasan Hikmat Muslimat punya program seperti itu. Jadi membaca BTG itu belajar, tulis, membaca Al-Quran juga termasuk mentadaburinya. Amin Allahumma amin. Atas nama pengurus Yayasan Hikmat Muslimat pun selanjutnya kami berterima kasih kepada para donatur yang telah membuat acara kita pada ini berjalan dengan lancar, sukses semuanya, dan sampai kita berdiri duduk bersama seperti ini, sampai ada banner dan semuanya, tiada lain karena support baik materi maupun imateri dari para donatur. Semoga amal jariahnya selalu mengalir pada beliau semuanya. Amin Allahumma amin.
Terakhir kami menyampaikan pesan dari Sayyidina Utsman bin Affan. Kita menanyakan pada hati kita sendiri, ketika kita mulai betah dengan Al-Quran, maka alhamdulillah hati kita dalam posisi rahmahnya Allah, sinarnya Allah hadir dalam hati kita. Tapi ketika kita tidak betah, tidak tahan megang Quran, tidak tahan berlama-lama dengan Al-Quran, tanyakanlah hatimu sendiri bahwa hatimu sedang tidak baik-baik saja. Na'udzubillah min. Ini pesan siapa tadi? Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, mungkin mohon kita semua dalam posisi selalu damai, tenang, nyaman, dia berinteraksi dengan Al-Quran, bahkan senang pegang Al-Quran, amun pegang tong. Nanti insya Allah setelah riyadi program khidmat muslimat itu selalu masih akan berlanjut ya punyai khataman setiap selasanan seksan keterawan. Alhamdulillah saya tidak kerawat jadi kayak itu kayak saya kelmek kebetulan terawat nih. Nanti dia teman-teman ditungangke mungkin sakit misal ibu saya selalu bisa aktif nanti dia dan ngapun sangat. Billahi taufiq wal hidayah. Hadidah ma'alinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sahibah dan Ibu Safi atas sambutannya. Sambutan kedua yaitu sambutan dari Ketua Pimpinan Cabang Muslimat NU Kota Magelang. Yang terhormat Ibu Jahwatin SPDI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudlil fala hadiya lahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Atur karuma yang terhormati Ibu Nyai Rohita Rasul, yang kami hormati Ibu Nyai Zainab Bidan, Ibu Nyai Umi Hafizah, para Ibu Nyai yang tidak dapat kami sebutkan satu-satu, Ibu Ketua Panitia, sekaligus Ibu Ketua PAC Magelang Utara, satu-satunya ketua PAC yang bisa hadir. Alhamdulillah. Ibu-ibu, seluruh jamaah majelis Khatmul Quran yang kami hormati, kami muliakan, ini sahabat kita Mas Yunus yang selalu rajin yang menyertai kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Muslimat Nahdlatul Ulama Kota Magelang. Ibu-ibu pengurus khidmat khususnya ya, yang diketuai oleh Ibu Hajah Zainab Bidan. Barangkali ini ada seragam muslimat, ada seragam ungu ya. Apa memang beda-beda ya. Ini Ibu kami sampaikan bahwa muslimat itu punya beberapa perangkat kerja nih. Salah satu perangkat kerjanya yang membidangi bidang dakwah, itu perangkat kerjanya namanya Hikmat Yayasan Himpunan Daiyah Majelis Taklim Muslimat, yang seragamnya gamis ungu dan putih.
Ini seragamnya nasional, ibu, mulai dari tingkat cabang sampai pimpinan pusat. Yang Yayasan Hikmat memang seragamnya umum ya, jilbabnya putih. Jadi salah satu perangkat kerjanya muslimat yang membidangi masalah dakwah ya. Alhamdulillah kami selaku pimpinan cabang muslimat Kota Magelang mengaturkan banyak terima kasih khususnya pada Yayasan Hikmat yang dalam kegiatan khususnya di bulan Ramadan ya, khususnya di bulan Ramadan, karena selain bulan Ramadan ya, ini memang Hikmat itu merupakan bidang dakwahnya muslimat yang mana tidak pernah lowong ya. Ini tadi Bu Ketua PAC menyampaikan ya, jadi kegiatan yang di bidang Hikmat itu dalam 1 bulan ada safari dakwah, ada FSHQ FSHQ yang seragamnya putih sama hijau, ada yang putih dan hijau kok macam-macam ya, yaitu memang FSHQ ada lagi kegiatan namanya Majelis Duha jadi yang di tingkat cabang Kota Magelang yang hanya 3 kecamatan ini ada jamaah istimewa ini namanya Gunur Hasanah ini jauh sekali Bu ya, ini dari Ketua PAC Mertoi dan calon ya, terima kasih ya, ini sekaligus nambah saudara, nambah silaturahminya ya. Mungkin beda Bu dengan kabupaten yang luar biasa 21 PAC ya. Nah, Kota Magelang itu hanya 3 pimpinan anak cabang ya, kelihatan wah ini di 3 pimpinan anak cabang itu lebih mudah barangkali begitu komunikasinya ya, tapi di Kota Magelang tidak semudah yang dibayangkan. Tapi alhamdulillah berkat kerja keras dari semuanya, dari semua pengurus ya di tingkat cabang dan juga pimpinan anak cabang sampai ranting, ini gigih bersemangat untuk membumikan muslimat NU di Kota Magelang. Alhamdulillah ya, memang dulu sulit sekali Ibu karena barangkali banyak wadah ya, orangnya banyak pendatang perkotaan, tapi alhamdulillah kelihatannya Ibu itu udah nyaman ya, bangga menjadi muslimat Nahdlatul Ulama, sebuah organisasi yang tidak akan keliru ibu-ibu, harus bangga jadi jamaah anggota muslimat NU ya. Ini tidak keliru Bu, betul Bu. Dan alhamdulillah ya, kegiatannya sudah mewarnai dari tingkatan cabang sampai di tingkat ranting, anak ranting ya. Apalagi ini siarnya di bulan Ramadan yang mana di tingkat cabang alhamdulillah tadi telah banyak disampaikan oleh Ibu Ketua Panitianya. Untuk itu kami sangat berterima kasih ya. Semoga kegiatan-kegiatan khususnya tentang Al-Quran ya, ini Al-Quran menjadi salah satu landasan perjuangan muslimat Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah sekali lagi kami sampaikan terima kasih kegiatannya setiap tahunan, setiap bulan yang penuh berkah ya, yang luar biasa, yang hampir saja meninggalkan kita. Susah apa senang tadi ya kelihatannya, terus begitu cepat setelah pertengahan ya, terus akhirnya menjadi cepat berlalu ya. Semoga aja yang tinggal beberapa hari Allah SWT memberi kemudahan, kesehatan, kemampuan kita semuanya untuk menambah amalia-amalia, tentu saja untuk meningkatkan kualitas kualitas ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini terima kasih pada Yayasan Hikmat yang telah menyelenggarakan berbagai macam kegiatan khususnya dalam rangka membangun masyarakat, khususnya masyarakat Kota Magelang, masyarakat Indonesia pada umumnya untuk menjadi
masyarakat yang religius ya, yang mana Quran sebagai sumber inspirasi muslimat NU dalam rangka menyebarkan nilai-nilai rahmatan lil alamin. Insya Allah dengan cinta Al-Quran, mau belajar, membaca, terutama juga mengamalkan, ini yang agak sulit mengamalkan isi dari Al-Quran. Yang insya Allah mungkin dari Ibu Nyai Santi tadi ya, untuk kedepannya ini akan ditambah lagi, semoga bisa dimudahkan oleh Allah dengan tafsirnya Al-Quran, sehingga kita lebih mencintai, lebih mengenal, terutama bisa lebih menjadikan kualitas keberagamaan kita meningkat menjadi yang lebih baik. Allahumma amin. Untuk itu yang ini dapat kami sampaikan ya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Akhirul kalam wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa. Terima kasih kepada Ibu Hajah Watinah atas sambutannya. Ibu-ibu semua, kita meninjau acara inti, yaitu Mawidah Hasanah yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Zainab Wildan SAG dengan tema Al-Quran sebagai sumber inspirasi muslimat NU dalam menyebarkan nilai-nilai rahmatan lil alamin. Kepada yang terhormat Ibu Hajah Zainab Wildan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi man tawakkala ilaihi bisidqi niyyatihi kafah. ومن تمسك باتباع شريعته قربه وأدناه وبخالص نيته وصالح أعماله أجابه ولباه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة وبعده. Yang kami muliakan para sesepuh bini sepuh, para ibu nyai, Ibu Nyai Raidah Rasul, Ibu Nyai Umi Hafidhah, Ibu Nyai Santi, dan Ibu Nyai yang lain. Yang kami muliakan dan kami hormati Ibu Pengurus Cabang Muslimat NU Kota Magelang, Ibu Nyai Hajah Watinah, segenap pengurus muslimat dan pengurus khidmat yang kami hormati, serta seluruh jamaah tadarus dan ngaji Hujah Ahlus Sunnah wal Jamaah setiap hari Ahad dan Rabu yang selalu dalam rahmat, ridha dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mendapat kesempatan siang pagi hari ini kita semuanya dapat bermuajahah bersilaturahim dalam rangka khatmul Quran sekaligus peringatan nuzul Quran yang insya Allah legaipun panjenengan sedaya tercatat di sisi Allah sebagai amal soleh khairun min alfi rakaah, lebih mulia, lebih baik, lebih bagus daripada 1000 rakaat sunnah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tetap kami haturkan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan istiqomah dalam terus meneruskan perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terus menerus dalam melestarikan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Insya Allah kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya di dunia hatta akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ini saya lihat dari depan, insya Allah semuanya senang kabeh. Mami kalau lihat Qadar kabeh kelihatannya ini. Amin ya rabbal alamin. Bahagia semuanya. Sumringah cahaya auranya itu semakin nampak. Insya Allah 23 tadi malam semuanya mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu semua yang dirahmati Allah, kita sangat bersyukur sekali saat ini kita berada di bulan yang sangat mulia, di bulan yang mana Allah ijabah doa kita. Karena di awal tanggal 1 Rajab, dimanapun majlis-majlis taklim, musola, masjid pasti berdoa apa yang dituturkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu doa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW ketika memasuki bulan Rajab. Sebenarnya begini Ibu, Rasulullah dalam hidupnya belum pernah berdoa untuk berumur panjang. Dalam hidup Rasulullah pernah berdoa diberi umur panjang, belum pernah. Tetapi ketika masuk bulan Rajab, Rasulullah berdoa diberikan umur panjang supaya sampai pada bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sampaikanlah umurku ya Allah supaya saya sampai di bulan Ramadan. Ada apa dengan Ramadan sekarang? Sampai Rasulullah minta umur panjang supaya bisa menangi bulan Ramadan. Ada sebuah cerita Ibu. Senang tadi ceritanya nggih. Tapi juga kalau tinggal ngantuk loh. Biasanya diceritain tinggal ngantuk. Sebuah cerita begini. Dulu zaman Rasulullah SAW bersama istrinya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, di mana Rasulullah SAW kondur dari sebuah perjalanan sampai di rumah Sayyidatina Aisyah. Dia itu menyantelkan jubahnya, jubah yang dipakai, kemudian dicantelkan di rumahnya. Kemudian pamitan lagi untuk keluar sebentar Rasulullah. Kemudian Sayyidina Aisyah melihat jubahnya Rasulullah, karena Sayyidina Aisyah itu istri Rasulullah yang usianya sangat muda. Dia ingin mencoba memakai jubahnya Rasul. Ibu pernah deh, ada gamisnya bapak, tak coba ngagem. Loh, ini jimat loh gue. Niku Sayyidina Aisyah melihat jubahnya Rasul. Tak coba, ini konteks ini, cerita ini terjadi pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan Rasulullah keluar sebentar, ada jubah yang nyantel tersebut. Sayyidina Aisyah pingin pakai jubahnya Rasulullah. Dia diambillah jubah tersebut, kemudian dipakai jubahnya Rasulullah. Ketika Sayyidina Aisyah memakai jubah Rasul tersebut, melihat di luar itu hujan yang begitu derasnya, deras banget, lebat banget. Sampai Sayyidina Aisyah keron. Ibu kalau suaminya keluar udah deras, keron apa badan? Khawatir apa badan? Keron nggak tahu, keron. Bahasa Pekalongan keron itu Bu. Keron itu khawatir. Bojoku piye ngaten mboten nanya dengan. Nek udanan piye nek kelupuk nek masuk angin. Saking sayangnya to nggih. Ngaten apa mboten jenengan? Alhamdulillah. Istri solihah gitu. Lah niku Sayyidina Aisyah sampai khawatir. Wah, ini Rasulullah gimana? Hujan deras sekali, lebat sekali. Padahal tidak bawa payung, nggak ada payung saat itu. Dia sangat mengkhawatirkannya. Kemudian ada ketuk pintu. Aisyah bukain pintu. Rasulullah datang. Kaget. Ya Rasulullah, di luar hujan sangat deras. Apa kini menemukan mukjizat wahai Rasul? Engkau datang dalam keadaan tidak basah sedikit pun. Rasulullah guci. Wahai Aisyah, lepaskan jubahku.
Kemudian Aisyah pakai jubah kebesaran mungkin. Lepaskan jubahku wahai Aisyah. Oh iya Rasul. Akhirnya dilepas jubahnya. Ketika jubah dilepas dicantelkan kembali, melihat di luar terang benderang, hujannya nggak ada. Ya Rasulullah, tadi hujan begitu lebatnya, tapi sekarang kok ternyata panas banget. Begitulah wahai istriku Aisyah. Di bulan Ramadan ini kamu memakai jubahku, kamu melihat nyatanya. Kalau Rasulullah bisa melihat derasnya rahmat Allah yang dicurahkan di bulan Ramadan begitu lebatnya, kita nggak bisa melihat curah rahmat maghfirahnya Allah yang dicurahkan di bulan Ramadan begitu lebatnya dari tanggal 1 Teng sampai akhir Ramadan. Tetapi di luar bulan Ramadan kadang deras, kadang rintik-rintik, kadang. Tetapi di bulan Ramadan curahan rahmat maghfirahnya Allah begitu diturunkan begitu derasnya. Maka Rasulullah bersabda, "Idza araftum ma fi Ramadan la tamannaitum an takuna sanatan kulluha Ramadan." Apabila kamu tahu apa-apa fadilah hikmah apa yang ada di bulan Ramadan, kalian semuanya akan menginginkan 1 tahun Ramadan terus kesana badan. Terus kesana badan. Itulah luar biasanya bulan Ramadan sampai Rasulullah menginginkan untuk apa? Sampaikan usiaku sampai bulan Ramadan, karena begitu luar biasanya curahan rahmat curahkan pada bulan Ramadan. Kita sedang berada pada tanggal 23 Ramadan ibu-ibu semuanya. Ramadan sebentar lagi meninggalkan kita. Satu kebaikan di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkah ibu kesini untuk thalabul ilmi di bulan Ramadan dihitung 1 langkah kalian beribadah 10 tahun. Semua itu akan meninggalkan kita ibu semuanya. Sedih mau senang? Ya wis Ramadan terus ibu. Maka hal ini ibu semuanya, maka di 10 terakhir ini dikatakan apa? Itkun minan nar. Bagaimana Ramadan ini menjadi itkun minan nar bagi kita. Kalau di akhirat itkun minan nar terbebas dari api neraka, itkun minan nar terbebaskan diri kita dari penjajahan hawa nafsu kita pada 10 hari terakhir ini. Bagaimana kita mampu membebaskan diri kita dari penjajah hawa nafsu pada diri kita sendiri. Karena yang namanya nafsu itu luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memasukkan ruh dan nafsu itu bersama. Ketika ruh tersebut dimasukkan oleh Allah ke dalam diri manusia, Allah bertanya, "Man anta, wahai ruh?" Ruh langsung menjawab, "Ana abduka wa anta rabbi." Aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Tetapi ketika nafsu mau dimasukkan ke dalam diri manusia, Allah pun bertanya, "Wahai nafsu, wahai syahwat, wahai nafsu, man anta?" Siapa engkau? Ana, anta. Gua, lo, kata orang Jakarta. Itulah nafsu. Sampai saat itu Allah duka, dihajar nafsu itu. Ada yang mengatakan di penjara 1000 tahun, dia mengatakan seperti itu. Dihajar nafsu tersebut, kemudian dikembalikan lagi, ditanya lagi, "Man anta, wahai syahwat?" Jawab nafsu apa? Ana wa anta. Itulah nafsu.
sampai dihajar kembali. Ditanya lagi, man anta wahai nafsu? Ana wa anta. Akhirnya benar-benar dipenjara berpuluh-puluh tahun tanpa makan, gitu, tanpa minum. Itu nggak poso yang tadi ki. Akhirnya ditanya, man anta wahai nafsu? Ana abduk wa anta rabbi. Menaklukkan nafsu di sini. Maka puasa tersebut bagaimana kita mampu hati kita menjadi raja yang mampu mengkondisikan nafsu itu tunduk kepada diri kita. Maka dikatakan 10 hari terakhir adalah itqum minan nar. Di sini jelas, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan penuh dengan iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bagaimana? Bagaimana kita membebaskan diri kita dari penjajah nafsu tersebut sehingga kita bermetamorfosa seperti hanya ulat. Ulat tersebut ketika menjadi ulat, orang jijik melihatnya, takut gatel. Tapi seekor ulat tersebut ketika mengalami masa puasa menjadi kepompong. Berapa hari? Sekitar 40 hari nanti. Dia menjadi kepompong, benar-benar berpuasa, berubahlah menjadi seekor yang kupu-kupu yang sangat indah. Kadang taman penuh kupu-kupu, kita ingin selfie di situ. Kalau penuh ular, ada ibu yang selfie sama ular. Itu lenteng. Maka kita manusia yang diberikan oleh Allah akal yang luar biasa, nggak boleh kalah dengan ular. Setelah Ramadan ini menjadi hamba-hamba Allah yang lebih baik, menjadi Allah yang penuh disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hamba Allah yang disayang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu semua yang dirahmati Allah, saya itu diberi judul sama punya Santi itu bingung. Wah, ini judul wong pinter kan bingung ibu. Judulnya angel banget. Al-Quran sebagai sumber inspirasi. Waduh, Muslimat NU dalam menyebarkan nilai-nilai rahmatan lil alamin. Bingung. Mau cari angel. Wong pinter ya bingung, saya nggak bisa. Ibu-ibu saya yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan ini ada peristiwa-peristiwa yang sungguh luar biasa. Yang pertama adalah bersamaan, yaitu peristiwa perang Badar dan peristiwa nuzul Quran. Di mana peristiwa perang Badar ini adalah pas malam nuzulul Quran juga. Saat itu umat Islam adalah 313 ashabul Badar dilawan oleh 1000 orang kafir Quraisy. Dalam Al-Quran dikatakan, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Pada peperangan Badar ini kita simak sedikit, luar biasa kalau kita analisa daripada ayat ini. 313 melawan 1000 orang kafir. Secara logika pasti kalah. Secara logika pasti kalah. Padahal orang-orang sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali ikut bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kebanyakan dari orang-orang budak, mayoritas adalah orang-orang lemah, orang-orang kafir, orang-orang yang sangat kuat, peralatan perang pun sudah canggih. Tetapi pada perang Badar
Allah memberikan kemenangan untuk umat Islam. Tidak sekonyong-konyong Allah memberikan kemenangan untuk umat Islam. Tidak sekonyong-konyong. Istilah nak wong kalah ujuk-ujuk. Nak menggelam enggak, Bu? Ujuk-ujuk apa tadi? Tiba-tiba. Tidak sekonyong-konyong Allah memenangkan umat Islam. Tapi ini merupakan sebuah proses yang luar biasa. Sehingga sahabat 313 ini memiliki kekuatan yang sungguh luar biasa. Memiliki kekuatan iman dan kepasrahan kepada Allah yang sungguh luar biasa. Memiliki kecerdasan dan teknik peperangan yang sungguh luar biasa. Siapakah yang mengelolanya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang motivator, pendidik yang luar biasa, sehingga 313 siap untuk melawan ribuan orang kafir. Coba ibu, kalau kita yang ditanding siji banding 4, umpetan riwien gitu, kecil. Tetapi Rasul mampu mendidik 313 sahabat tersebut menjadi seorang yang sangat kuat ta'alluq hatinya kepada Allah yang sangat luar biasa. Sehingga Allah menurunkan ribuan malaikat untuk menolong, membantu peperangan tersebut. Tidak sekonyong-konyong Allah menurunkan malaikat tersebut. Tetapi apa? Karena 313 ini memiliki kekuatan iman, kekuatan ketakwaan yang sungguh sangat luar biasa, sehingga Allah menolong. Maka apa yang terserat dalam perang Badar tersebut? Kita selaku wanita, selaku ibu al-ummu madrasah, al-ummu madrasatul ula, idza a'dattaha a'datta sya'ban thayyibal a'raq. Ibu adalah madrasah pertama bagi keluarganya. Idza a'dattaha, apabila dipersiapkan, a'datta sya'ban thayyibal a'raq, akan membentuk, menciptakan, mendidik generasi-generasi yang tangguh, yang unggul, yang dibanggakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka gak akan mungkin seorang pendidik akan mendidik tanpa adanya kesiapan baik jasmani, rohani maupun ilmu. Seorang pendidik tidak akan mungkin membentuk anaknya menjadi baik, menjadi kuat tanpa pendidiknya didasari oleh kekuatan iman, takwa, dan ilmu yang baik. 313 ini menjadi luar biasa karena apa? Karena Rasulullah motivator yang sangat luar biasa. Maka kita di tahun 2025 ini membentuk generasi Z yang sungguh luar biasa tantangannya, ibu-ibu. Dunia ada di tangan anak cucu kita. Benar-benar tipis antara surga dan neraka. Inilah PR bagi kita wanita muslimah Nahdlatul Ulama khususnya. Maka giatkan diri. Ayo bersama-sama dengan muslimat Nahdlatul Ulama Kota Magelang yang dipimpin oleh Ibu Hajah Watinah, bersama-sama meningkatkan kualitas diri kita sebagai wanita, kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kualitas ibadah kita, kualitas ilmu kita yang akan kita salurkan kepada generasi-generasi kita. Tanpa ada isi daripada itu semua nonsen, anak-anak kita bisa mewujudkan yang paling kita banggakan. Karena luar biasa dahsyatnya tantangan yang akan dihadapi oleh anak-anak didik kita. Maka
Di Hikmat ini ada kegiatan safari dakwah. Dalam rangka apa? Bareng-bareng supaya kita menjadi wanita-wanita yang berkualitas, berilmu, memiliki iman dan takwa yang tinggi, ibadah yang kuat. Ada lagi majelis simaan Al-Quran hari Selasa pertama. Ada majelis duha setiap Ahad, dewan kajian fikih untuk meningkatkan ibadah kita, ngerti ilmu nih, supaya kita bisa ngoreksi anakku wis bener apa durung salate, anakku wis bener apa durung wudune. Itu sangat penting. Jadi kalau kemarin salat duha itu hanya mungkin 3 shaf, semoga nanti setelah lebaran ini menjadi berapa shaf? Apa? 2 shaf per shaf. Semakin tambah ngeremboko semangat ibu-ibu dalam mendidik kita semuanya. Ibu-ibu semua yang dirahmati Allah, peristiwa yang berikutnya adalah nuzulul Quran. Sampai jam berapa? Peristiwa yang berikutnya adalah nuzulul Quran. Diturunkannya Al-Quran sebagai pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai membawa risalah Islam. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 17 Ramadan menerima wahyu yang pertama, Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, itu menunjukkan bagaimana diangkatlah Rasulullah membawa risalah Islam. Itu yang pertama wajib bersyukur adalah kita wanita. Lah kok masa laki-laki bersyukur? Ya pasti bersyukur. Tetapi yang pertama kali harus sangat bersyukur adalah kita para wanita. Karena dari zaman dengan adanya risalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka apa? Mengeluarkan minadz-dzulumati ilan nur, dari zaman kejahiliahan menuju zaman nur Islam. Di mana zaman jahiliyah wanita tidak ada harganya, ibu-ibu. Lahir wanita tidak ada harganya, malu, dikubur hidup-hidup. Biar caranya dua isi nak dua anak wedok. Tetapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi dan Rasul membawa risalah Islam, derajat wanita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah mengangkat derajat wanita sampai Rasulullah bersabda, barang siapa memiliki anak 3 perempuan solihah semuanya, dijamin orang tuanya masuk surga. Sahabat senangnya luar biasa. Bagaimana kalau 2 ya Rasulullah? Kata Rasulullah, 2 wanita, anak wanita solihah semuanya, dijamin masuk surga. Bagaimana kalau 1 ya Rasulullah? Namanya Pondok Qadar, ada yang dapat 1, ada yang dapat 2, ada yang dapat 3 gitu. Ada yang dapat 5 seperti saya. 1 solihah, orang tuanya dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada saat itu sahabat itu kok istrinya itu ngandut, kok lahir laki-laki, alhamdulillah tetap bersyukur. Tetapi kalau lahir kok perempuan, wah senangnya luar biasa, alhamdulillah ya Allah, Allahu Akbar, sampai bersyukur. Karena apa? Yang dicari para sahabat adalah jaminan surganya Allah Subhanahu Wa Taala yang dia dapatkan. Beda dengan zaman jahiliyah, mahal. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatain oleh orang-orang kafir sebagai al-abtar karena memiliki berapa putra putri? 7 putra putri, yang 3 putranya meninggal ketika kecil, tinggal 4 putrinya. Maka orang kafir Quraisy berkata, al-abtar, wahai Rasulullah, al-abtar terputus keturunannya. Itu orang jahiliyah.
Tapi ketika risalah Islam diangkat betul kemuliaan wanita. Alhamdulillah. Dan di dalam Al-Quran, air putih anget ya. Dan kita melihat di dalam Al-Quran banyak sekali tamsil-tamsil, contoh-contoh wanita-wanita yang istimewa, yaitu Siti Asiyah istri Fir'aun. Gimana bunyinya, Bu? Quran surat At-Tahrim ya. Kemudian wanita yang luar biasa Sayyidatina Maryam, ibu Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Wanita yang benar-benar menjaga kehormatannya. Siti Asiyah, wanita yang begitu kuat, padahal suaminya adalah tidak hanya tidak sholat umpamanya, tidak hanya tidak puasa umpamanya, tetapi ngaku Tuhan, ya tak? Tetap sabar, teguh pendirian. Coba kalau kita istri ini nganggur, suami ini nganggur, situ wes sepertinya wanita tersia-sia sedunia. Astagfirullahaladzim. Suami ini pendapatannya hari ini Siti wes keluh kesahnya nyetak usai itu sepertinya wah hancur dunia. Itu Siti Asiyah. Tidak hanya suaminya nggak kerja, tidak hanya suaminya bagaimana, tapi suaminya ngaku Tuhan. Padahal seorang Siti Asiyah yang memiliki iman kekuatan yang luar biasa, tetap sabar, teguh dirinya. Maka dalam Al-Quran dikatakan Allah bangunkan sebuah istana di surga untuk Siti Asiyah. Dan juga Sayyidatina Maryam yang difitnah luar biasa, kesabarannya luar biasa. Kalau kita melihat dua sosok wanita ini, kunci suksesnya kita adalah sabar. Meh bodoh toplese sing kosong dosa, kudunge urung anyar yo boten saged tumbas ayam apa nggih. Kunci sukses kita yang pertama, contoh dua wanita ini adalah sabar. Kemudian Sayyidatina Khadijah al-Kubra, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita cantik, molek, miliarder saat itu, kaya raya, sugih, orang sugih kok sugih, kemudian menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rela berkorban dan perjuangannya luar biasa. Kemudian diserahkan, wahai Rasulullah, suamiku, kuserahkan jiwa ragaku dan seluruh harta kekayaanku untuk perjuangan wahai Rasul. Enten kan atas ngene. Malah cok rogoh-rogoh sae bapak. Iya. Sampai dari wanita yang sangat cantik, wanita yang sangat molek, yang kaya raya, ketika di akhir hayatnya ibu-ibu semuanya, untuk memiliki kain kanfan pun tidak bisa. Sampai dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apabila aku telah tiada, aku belum bisa membantumu wahai Rasul. Ambillah tulang belulangku wahai Rasulullah. Kalau bisa terjun
ya Rasulullah. Itu Sayyidatina Khadijah al-Kubra. Sampai saat itu pernah Rasulullah dan Sayyidina Khadijah ketika Rasulullah tidak boleh apa-apa, dia diberi makan, dia diberi minum, sampai ngambil suket-suket untuk makanannya. Perjuangannya luar biasa. Yang keempat, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentang kezuhudannya, orang pingin kelambiannya. Maka kalau orang ahli sufi itu, saya pernah kasih saran lebih kami, ahli sufi itu doanya itu gini: ya Allah, keinginanku, bagaimana saya tidak memiliki keinginan, ya Allah, hanya untuk meraih ridho-Mu. Aku menginginkan tidak memiliki keinginan dunia sedikit pun, hanya untuk meraih ridho-Mu, ya Allah. Itu seorang ahli sufi seperti itu. Kalau kita juga ahli sufi nih, suka feel. Maka dalam hal ini Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menerima sebuah wahyu, sehingga Rasulullah itu ketakutan, khawatir kepada umatnya, nangis terus. Diundang para sahabat, Abu Bakar, semuanya diundang untuk bisa menenangkan Rasulullah. Tidak ada yang bisa. Maka ada seorang sahabat mengatakan, ini yang bisa menenangkan adalah putrinya Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Maka dipanggillah Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Kemudian dia lari ke Madinah, ke Masjid Nabawi. Para sahabat melihat Sayyidatina Fatimah Az-Zahra itu memakai pakaian yang ada puluhan tambalan di bajunya. Sampai saat itu seluruh sahabat itu nangis semuanya. Sampai si Abdurrahman bin Auf itu, ya Rasulullah, ini putrimu, wahai Rasulullah, putri seorang Nabi dan Rasul yang memiliki pakaian apa adanya, tambal-tambalan. Maka Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, khairun nisa, sebaik-baik wanita adalah yang tidak pernah melihat laki-laki dan tidak pernah dilihat oleh laki-laki. Sebaik-baik wanita itu adalah, yaitu siapa? Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, yang selalu berpakaian menutup auratnya, yang selalu menjaga kehormatannya. Maka sampai besok ketika Sayyidatina Fatimah Az-Zahra lewat Siratal Mustaqim, Allah memerintahkan seluruh makhluknya untuk dingkluk. Supaya apa? Ketika Sayyidatina Fatimah Az-Zahra tidak ada seorang pun yang melihat. Sampai ketika Sayyidatina Fatimah Az-Zahra di akhir hayatnya, dia berwasiat. Berwasiatnya bagaimana? Makamkanlah kalau aku mati di malam hari, dan buatlah tempat yang mana orang tidak melihat bentuk tubuhku. Maka muncul adanya keranda itu dari awalnya dari Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Adanya keranda karena dulu itu awalnya adalah ketika orang meninggal benar-benar terwujud kain kafan ditutup aja, kemudian ditalain untuk bawa ke makam. Mulai adanya keranda adalah pada zaman Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, menginginkan supaya ketika saya menuju ke makam tidak ada terbentuk lekuk tubuhku. Makanya muncullah yang disebut dengan keranda tersebut. Jadi benar-benar wanita yang sangat menjaga kehormatannya. Yang kelima, Sayyidatina Aisyah Ridho, yaitu istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wanita muda, cerdik, cerdas,
ilmuwan, pintar. Itu Sayyidina Aisyah. Sampai di antara santrinya itu, di antara sahabiah, sahabat perempuan, dan juga ada para sahabat-sahabat yang ngaji kepada Aisyah. Maka itulah cermin bagaimana kita menjadi wanita-wanita yang luar biasa. Dan satu lagi dalam Al-Quran, Ratu Balqis, seorang wanita pemimpin ratu yang sungguh luar biasa, cerdasnya, kayanya, kemudian basyirahnya. Walaupun pertamanya dia itu belum muslim, belum mengikuti Islam ya, mengikuti ajaran tauhid yang dibawa Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, tetapi memiliki basyirah yang sangat sungguh luar biasa. Itu adalah Ratu Balqis. Maka contoh-contoh tamsil-tamsil seperti wanita-wanita seperti inilah, ayo kita jadikan sebagai teladan dalam kehidupan kita. Menjadi wanita yang kuat, menjadi wanita yang tidak ingih-ingih gitu ya. Contohnya gimana cara ini? Gampang baperan, sitik-sitik mewek, sitik-sitik mecucu, gitu. Oh dino iki ora diwete belanja wis. Iki masak apa, Dek? Tekok-tekok. Orang duwe tekok-tekok. Astagfirullahaladzim. Gitu. Maka wanita yang ora baperan, selalu kita menjadi mandiri, kuat, membahagiakan suami, membahagiakan anak-anak. Insya Allah kalau dari seorang ibu yang selalu bahagia, sumringah, keluarga pun menjadi bahagia dan sumringah. Nek ibune ruwet terus, gitu. Wah, anaknya pun ruwet. Maka jadilah kita ketika kita masuk, cerah rasanya keluarga kita. Idza sholatil mar'atu khamsah, apabila seorang wanita menjaga salat 5 waktunya, wa shamat syahraha, menjaga puasa pada bulan Ramadannya, wa ata'at zaujaha, taat kepada suaminya, wa hafizat farjaha, menjaga kehormatannya, udkhul jannah min ayyi abwabis syi'ti. Apabila seorang wanita mampu menjaga kehormatannya, menjaga salat 5 waktunya, menjaga puasa pada Ramadannya, taat bagaimanapun kondisi suami kita taat kepada suaminya, diberikan prioritas. Silahkan masuk surga, mau lewat pintu mana. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang diprioritaskan untuk bisa masuk surga, mau lewat pintu mana yang kita suka. Amin ya rabbal alamin. Yaitu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf segala kurangan. Sebelum kita tutup, mari kita membaca salawat badar bersama-sama. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi maudhu hasanah dari Ibu Hajah Zainab dan SAK. Selanjutnya akan ditutup doa oleh Ibu Nyai Rasul.
Yang terhormat Ibunya Rasul, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi لنا ولأهلنا في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا وشفيعنا كرمته من والدنا مولانا محمد سيد الأولين والآخرين سيد ورضيته وتعالى عن كل صحابة الرسول أجمعين من رب العالمين. حمد الشاكرين حمدا الذاكرين حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيدا تابع الكرم كرمه بغير الجلال والكرم سلطانه ونسأل صلاة تنجينا بها من جميع الهدى والآفات وتغفر لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من سبيل السيئات وترفعنا بيدك على الدرجات وتقبل بها الصلح من جميع الحياة وبعد الموت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم سلمنا وسلم إيماننا وسلم قلوبنا وسلم أهلنا وسلم أجسادنا وسلم أولادنا وسلم ذريتنا وسلم أزواجنا وسلم وتلاميذنا وسلم إندونيسيا من بلدنا خاصة وسلم جميع نادرة العلماء مسلمات kota Magelang. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربي أنزل منزلا مباركا وطهر المنزلين. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء والقوي العزيز وما يتنزل مخرجا ويرزق من لا يحتسب وما يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله على كل شيء قديرا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تواسع بها لنا الأرزاق وتحسن بها الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم افتح لنا أبواب السماء والأرض وارزقنا رزقا حلالا طيبا وكلنا بغنى الناس. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة والأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إجابة المسؤول. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين آمين. وعليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi aliran dari acara yang kita lalui bersama sama-sama sebelum acara ditutup nanti akan ada sesi foto bersama. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu dan juga semua pengurus hikmat atas suksesnya acara pada hari ini. Dan alhamdulillah ibu-ibu ada sedikit yang seperti hikmat ibu-ibu tadi yang ibu-ibunya bahwa mungkin bisa untuk pasang meja lebaran. Alhamdulillah ibu-ibu saya dari panitia semoga bermanfaat. Apa yang kita pakai pada hari ini bermanfaat untuk dunia dan akhirat keluarga kita juga semua muslimat
untuk saya sebagai buah acara, apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa kita majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum